Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Kak Ibu di pelajaran IPA. Kalau sebelumnya bahasan kita tentang bioteknologi konvensional atau tradisional, nah kali ini kita akan bahas tentang bioteknologi modern. Kalau dengar kata modern, pastinya kita sudah bayangkan sesuatu yang canggih dan mutakhir, benar nggak sih? Yup, betul sekali. Karena dalam bioteknologi modern itu ada pemanfaatan organisme, tapi dengan menggunakan alat dan proses yang lebih rumit dan panjang, berkaitan dengan rekayasa genetika. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu, pertama kalian bisa menafsirkan apa itu bioteknologi modern. Kedua, kalian bisa memberikan contoh produk-produk apa sih yang dihasilkan dari biotek modern. Terus, dapat mengidentifikasi peranan bioteknologi dalam kehidupan kita. Yang terakhir, bisa menganalisa positif atau negatifnya produk bioteknologi yang dihasilkan. Oke, yuk sama-sama kita belajar ya. Oke, lalu apa sih yang dimaksud dengan bioteknologi modern? Bioteknologi modern adalah bioteknologi memanfaatkan teknologi maju untuk memanipulasi materi genetik suatu organisme. Teknik rekayasa genetika digunakan untuk menghasilkan produk yang lebih baik dan efisien. Teknik-teknik apa saja sih yang kita gunakan atau yang digunakan dalam bioteknologi modern? Ada yang sudah tahu teknik apa saja yang dipakai dalam bioteknologi modern? Oke, good. Ada beberapa teknik dalam bioteknologi modern. Pertama itu ada rekayasa genetika, terus ada kultur jaringan, dan ada cloning. Rekayasa genetika itu sendiri adalah sebuah proses untuk memanipulasi. Yang namanya manipulasi berarti ada sebuah proses, rekayasa ya, dari gen untuk menghasilkan organisme yang sifatnya seperti yang diinginkan. Sedangkan kultur jaringan itu proses untuk memperbanyak tanaman. Dari jumlah satu menjadi banyak sekali dalam waktu yang cepat. Dan jumlahnya banyak, dan ini mengambil sebagian dari tubuh tanaman. Ada lagi yaitu cloning. Cloning itu proses menghasilkan individu baru yang identik dengan induknya, tapi tanpa proses fertilisasi atau tidak ada pertemuan antara sel jantan dan sel betina. Contohnya adalah domba doli. Domba doli ini diambil dari kelenjar mame dari induknya ya, terus dikeluarkan inti selnya, kemudian dimasukkan ke dalam sel telur dari si induknya. Tapi tidak ada pertemuan atau fertilisasi antara sel jantan dan betina. Ada beberapa produk yang dihasilkan dari proses bioteknologi modern. Pertama dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan kita mengenal vaksin, antibiotik, terus juga ada terapi gen ya untuk mengobati penyakit genetik. Dan ada juga insulin. Kalian pernah dengar ya, penyakit diabetes mellitus. Dan ini insulinnya didapatkan dari proses rekayasa genetika. Terus ada juga dalam bidang yang lain selain bidang kesehatan ya, yaitu bidang lingkungan. Pada bidang lingkungan kita mengenal ada yang disebut dengan bioremediasi. Nah, proses ini digunakan untuk membersihkan lingkungan dari polutan. Kalian tahu apa itu polutan? Ya, zat-zat yang berbahaya untuk diri kita. Dan itu biasanya polusi-polusi yang ada di udara. Ini bisa ditanggulangi dengan cara bioremediasi dengan menggunakan apa? Menggunakan mikroba. Baik itu bisa jamur, bisa bakteri yang disemprotkan ke lingkungan. Ada juga biofuel. Biofuel ini adalah bahan bakar yang berasal dari biomasa, yaitu materi organik seperti tumbuhan, limbah pertanian, atau limbah domestik. Berbeda dengan bahan bakar fosil yang terbentuk jutaan tahun, biofuel ini dapat diproduksi secara berkelanjutan dan terbarukan. Keren ya? Terus kita lihat dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian ini ada hasil tanaman transgenik, atau kita kenal dengan GMO, Genetically Modification Organism, yang tahan hama dan penyakit serta memiliki hasil panen yang lebih tinggi. Kemudian juga bisa membuat bibit unggul naik kultur jaringan. Insya Allah keren banget ya. Nah, transgenik itu apa sih? Ada yang sudah tahu di sini apa itu transgenik?
Coba deh kalian perhatikan gambar di layar ini. Gambar apa? Nah, baru munculkan gambar jagung atau foto jagung. Kira-kira apa yang berbeda dari jagung yang lainnya? Yup, betul, warnanya. Warna ini didapat dari hasil apa? Hasil transgenik, yaitu memodifikasi genetik atau DNA si jagung tersebut. Yang awalnya berwarna kuning, kemudian diubah bisa menjadi warna ungu. Warna campuran, ada juga jagung manis. Sebelumnya, jagung itu tidak berasa manis, seperti layaknya tepung ya, layaknya pati rasanya seperti itu. Akhirnya dimodifikasi deh gennya menjadi jagung manis seperti yang sering kita konsumsi selama ini. Coba kalian perhatikan gambar di layar ini. Ini gambar DNA. DNA itu memiliki kode genetik. Nah, kode genetik yang ingin diganti, seperti contohnya rasa manis, itu ditranskripsikan atau disisipkan dari gen DNA organisme lain, sehingga mendapatkan organisme baru dengan variasi yang berbeda yang diinginkan oleh si peneliti atau diinginkan oleh kita, seperti itu ya. Oke, demikian sekilas tentang bioteknologi modern. Nah, dalam bioteknologi modern perlu diperhatikan nih aspek keselamatan, etika, dan hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi manusia maupun lingkungan. Menurut kalian, apa ya dampak negatif dan positifnya? Oke, terakhir, ada tugas buat kalian nih. Silahkan tulis ya jawabannya di komen. Saya tunggu ya. Terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.